Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa bersama saya lagi, Inayah Malahayati, CGP Rekognisi Angkatan 9 BPGP Jawa Tengah. Di sini kami akan memperagakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Coaching dalam supervisi akademik adalah paradigma baru dalam pendidikan Indonesia. Saya bersama dua orang rekan saya, Bapak Alvin Widiarto dan Bapak Slamet Riyadi, akan menampilkan teknik coaching dalam supervisi akademik. Selamat menikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Alvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Inayah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Inayah, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, luar biasa. Bagaimana dengan pekerjaannya? Bisa diselesaikan semua tugas-tugasnya sebagai CGP Rekognisi? Apakah sudah bisa diselesaikan dengan baik, Pak Alvin? Proses kita ikuti dengan sebaik-baiknya, kita kerjakan dengan maksimal selama kita berkolaborasi, segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu Mbak. Iya. Oke. Tepat sekali Pak Alvin. Semuanya adalah kata kuncinya adalah saling berkolaborasi dan bersinergi sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Seperti itu nih. Terima kasih. Pagi ini saya di sini akan mengobservasi panjenengan bersama dengan Pak Slamet dalam rangka coaching ya yang beralur tirta. Nanti saya akan mengamati percakapan panjenengan sebagai coaching dan juga Pak Slamet sebagai coach nanti Pak. Sebelum kita mulai ya Pak untuk alur tirtanya, saya mau tanya dulu Pak. Ini beneran ini Pak Alvin sudah siap? Ya, saya memang ingin mencoba kembali ini percobaan ke beberapa yang ingin saya lakukan coaching supaya coaching ini semakin matang gitu ya, karena saya ingin masih banyak kekurangan untuk coaching harus terus dikembangkan gitu. Maka saya butuh observer pengamat untuk mengevaluasi atau merefleksi coaching saya. Oke. Dan saya juga yakin Pak kalau panjenengan semakin jam terbangnya dalam coaching itu semakin tinggi, saya yakin juga kemampuan untuk coaching dengan sesama teman ataupun mungkin dengan murid itu juga akan semakin baik Pak Alvin. Baik, bisa kita mulai Pak Alvin? Pak Alvin sudah siap atau mau ambil nafas dulu kira-kira ini? Wah, sudah. Oke, sudah. Terima kasih, keren sekali. Baik Pak Alvin. Kira-kira ya, Pak Alvin itu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi panjenengan yang mana dalam bidang coaching Pak Alvin? Ya, ini kompetensi saya nanti dalam mengeksplorasi potensi atau solusi yang bisa ditemukan ketika saya melakukan supervisi akademik dengan coaching. Jadi dalam pembelajaran nanti potensi apa yang mungkin akan muncul, dan jika ada masalah nanti solusi apa yang nanti bisa kita capai gitu, kita temukan bersama. Oke, baik Pak Alvin. Baik. Di bagian eksplorasi ya, mengeksplor lebih jauh bagaimana coaching itu atau memberdayakan si coaching ya Pak. Kalau bisa saya simpulkan seperti itu. Begitu Pak Alvin? Betul sekali. Oke. Terus untuk bagian mana yang kira-kira nanti ingin saya amati Pak? Ya, dalam hal nanti percakapan saya dengan coaching untuk menggali adakah masalah dalam pembelajaran yang mungkin dialami dan bagaimana solusinya nanti untuk mengatasi, sehingga nanti tujuan pembelajaran itu dalam kegiatan akademisnya nanti tercapai. Oke, baik Pak Alvin. Saya catat dulu sebentar. Ya, berarti yang ingin saya amati nanti, panjenengan ingin saya mengamati bagian percakapan coaching tentang masalah di pembelajaran sehingga nanti ke depannya si coaching akan bisa berdaya menyelesaikan masalahnya sendiri berkaitan dengan pembelajaran di kelasnya. Seperti itu ya Pak ya, kalau bisa saya simpulkan. Betul sekali Bu Naya. Oke. Gitu. Menurut Pak Alvin, bagaimana penilaian Pak Alvin sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Gimana Bu? Apa tadi? Oke.
bagaimana penilaian Pak Alvin terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, bagaimana penilaian panjenengan? Mungkin di antara range 1 sampai 10 gitu. Skala ya, artinya Ya. skala skala mungkin saat ini saya masih berada di skala 6 gitu Bu Inayah. Jadi saya ingin step by step, mungkin nanti 7, 8 dan nanti jauh-jauh hari nanti kedepannya kita bisa mencapai angka 9 atau 10 step by step. Oke Pak, baik. Angka berapa tadi Pak? Kalau boleh diulang? 6 Pak, saat ini 6. Yang ke-6 ya, baik. Nanti saya yakin semakin ke depan panjenengan akan semakin mahir lagi ya. Jika menjadi seorang coach, bisa memberdayakan coach panjenengan. Saya yakin panjenengan bisa. Oke. Terus harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa Pak? Ya, tentu saja harapannya bahwa harapan pertama adalah kemampuan coaching saya akan berkembang, skalanya akan meningkat, dan kemudian manfaat lain dari coaching ini tentu saja nanti ketika saya bertemu dengan coach, melakukan coaching mengenai pembelajaran, masalah yang ditemui oleh coach nanti akan mendapatkan solusi bersama. Ya, kami nanti sama-sama berdaya, sama-sama berkembang. Gitu Bu Inayah. Oke, bagus Pak. Ya, jelas ya, kemampuan coaching itu akan meningkat ya. Dari harapan dari observasi yang akan kita lakukan, dan juga masalah yang dihadapi oleh coach juga bisa diselesaikan dan saling berdaya satu sama lain. Seperti itu, terima kasih Pak Alvin. Pertanyaan saya cukup. Sekarang panjenengan bisa mulai untuk mengcoach ya, coach panjenengan. Mungkin nanti bisa diperkenalkan dulu kepada saya, Pak Slamet ya tadi ngajar di mana dan sebagainya. Monggo Pak Alvin, silahkan. Ya baik Bu Inayah, rencana saya Alvin Widianto, saya akan mencoba melakukan praktek coaching dengan rekan sejawat saya yaitu Bapak Slamet Riyadi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan akademik, dan setelah ini langsung akan saya laksanakan dengan beliau Bapak Slamet, itu Bu Inayah. Beliau adalah guru olahraga di Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Semarang, gitu Bu. Ya, bisa saya mulai untuk praktek coaching Bu Inayah atau masih ada tambahan dari Bu Inayah? Ya, silakan bisa dimulai Pak. Saya akan mendengarkan panjenengan, saya akan mengobservasi panjenengan berdua di sini antara Pak Alvin dan juga Pak Slamet ya. Monggo, silakan bisa dimulai. Ya, terima kasih Bu Inayah. Izinkan saya langsung melakukan kegiatan coaching, dan izinkan juga saya untuk menyapa Bapak Slamet Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Slamet Riyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi Pak Slamet Riyadi. Gimana ya? Gimana kabarnya? Gimana keadaannya? Sehat Pak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi wajahnya nampak segar, fresh. Nah, ini berarti selalu benar-benar menjaga kesehatan ini dalam kesehariannya Pak Slamet. Alhamdulillah Pak. Ya minimal 1 minggu 2 kali Pak. Jalan-jalan gitu. Oh, jalan-jalan. Oh, tak pikir olahraga. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan olahraga Pak. Oh, ya. Ya, itu salah satu bentuk untuk healing ya Pak, untuk melepaskan penat di segala aktivitas kita di dunia pendidikan yang sangat padat sekali gitu Pak Slamet ya. Ya Pak Slamet, ini menindaklanjuti apa yang tadi malam Pak Slamet sempat mengirim WA ke saya. Pak Alvin ini mau cerita-cerita mau tentang masalah pembelajaran itu ya, kita bisa laksanakan saat ini Pak Slamet. Iya Pak. Kalau bisa Pak, siap Pak. Saya mendapat solusi dari jenengan. Oh ya, ya nanti kita bersama-sama nanti Pak ya. Jadi bersama-sama. Jadi potensi apa yang nanti saya coba explore, nanti bisa jadi ini akan muncul sendiri dari pemikiran Pak Slamet ya, dari pengalaman-pengalaman Pak Slamet selama melakukan kegiatan pembelajaran. Gitu Pak Slamet. Nah, Pak Slamet, ini
adalah akhir semester dan sudah banyak rangkaian pembelajaran yang Pak Slamet lakukan. Ini kelihatannya ada masalah yang ingin disampaikan Pak Slamet ketika kegiatan pembelajaran yang sudah dilalui. Iya Pak, ada sih beberapa Pak yang apa ya, kalau di lapangan itu kadang jadi bikin gregetan Pak, bikin apa ya, kurang semangat dalam belajar itu Pak akhirnya. Jadi akhir-akhir ini nggak tahu ya, anak itu senangnya malah dengan gadgetnya mereka gitu, dengan HP mereka gitu. Asik dengan HP mereka gitu. Saat jam olahraga itu ya begitu bel, kalau zaman dulu itu sebelum bel pun sudah pada ganti pakaian itu Pak. Kadang sekarang itu sudah bel masih di kelas, kadang seperti itu, masih pegang HP gitu, nunggu gurunya datang baru ganti pakaian. Itu apa ya, fenomena yang akhir-akhir ini agak kadang bikin Pak greget. Ya. Oke. Nah, kalau harapannya Pak Slamet sendiri sih dalam pembelajaran inginnya seperti apa? Ya setiap awal pembelajaran itu kita Pak, kontrak belajar istilahnya, kesepakatan bersama gitu. Keyakinan kelas. Bersama, keyakinan kelas itu awal kan kita begitu bel 5 menit untuk ganti pakaian seperti itu. Setelah itu menuju ke lapangan atau di depan kelas berbaris. Setelah berbaris berdoa langsung stretching gitu Pak. Stretching kecil-kecilan, habis itu jogging. Itu kesepakatan 1-2 kali berjalan. Tapi akhir-akhir ini tuh mereka agak lupa seperti itu. Jadi nunggu diperintah dulu baru melaksanakan kesepakatan bersama itu gitu. Jadi mereka agak lupa kesepakatan bersama yang pernah dibuat itu. Berarti anak-anak sering lupa karena tadi gadgetnya itu Pak ya? Iya Pak itu. Jadi itu masalah yang dialami dan sudah ada juga harapan yang ingin dicapai oleh Pak Slamet dalam pembelajaran. Nah, kalau menurut Pak Slamet, tadi kok saya juga membaca atau mendengar dengan jelas bahwa sebenarnya ada solusi ya untuk memecahkan masalah itu, kayaknya sudah disampaikan juga oleh Pak Slamet. Mungkin seperti keyakinan kelas atau nanti kesepakatan bersama itu, kira-kira kalau menurut Pak Slamet bagaimana itu? Ya itu Pak, kita apa ya, di awal pertemuan setiap harinya itu akhirnya kita mengingatkan kembali. Ya, hari ini saya ingatkan, minggu depan semoga sudah tidak lupa lagi gitu Pak. Sudah ingat kesepakatan yang pernah kita buat bersama gitu. Dan ya akhirnya ya terakhir pertemuan kemarin ini agak apa ya, sudah agak berbeda sedikit daripada sebelumnya gitu. Dengan mengingatkan, sesuai dengan kesepakatan kita ya, bahwa begitu bel kita harus siap dengan pakaian olahraga gitu, baju dimasukkan dan menuju ke lapangan itu. Gitu. Itu alhamdulillah masalah pertama agak hari berikutnya sudah agak ketemu Pak. Sudah ada perubahan. Cuman tinggal di lapangan ya Pak. Di lapangan itu kan kondisinya panas ini, musim kemarau. Hujan beberapa kali gitu. Betul. Itu kan apalagi kalau jam 9.10 itu anak-anak olahraga itu ya, apalagi cewek. Aduh, kasihan budaknya luntur itu Pak. Nah, itu masalah kedua tumbuh lagi Pak, panas gitu Pak. Nah ini saya solusinya belum ketemu saya Pak, nggak punya gedung. Ya sarana prasarana ya. Jadi mungkin karena kalau hal-hal semacam itu seperti cuaca, kemudian sarana, ini istilahnya adalah hal yang di luar kemampuan kita sebagai guru ya. Kita hanya bisa mengkondisikan dengan keadaan yang ada gitu ya Pak Slamet ya. Iya. Maka ya kita harus selalu adaptif dengan keadaan yang ada sebagai guru itu ya Pak Slamet ya. Iya Pak. Sebentar itu. Ya, jadi kalau kita mengambil kesimpulan berarti tadi sebenarnya sepertinya sudah disampaikan oleh Pak Slamet sendiri bahwa solusinya itu sebenarnya sudah ditemukan Pak Slamet ya. Hanya saja mungkin perlu kesabaran atau perlu waktu untuk mewujudkan
hal tersebut. Begitu Pak Slamet? Nggih, Pak. Yo karena sarpras itu kan berat, Pak. Kita nggak mampu yo. Jadi saya pernah mendengar teman saya itu yo terima apa adanya, adanya apa di sekolah ya gitu, latihan menerima gitu. Nggak usah muluk-muluk, yang penting apa kita bisa melaksanakan pembelajaran gitu dan anak-anak happy. Dan yo saya siasati aja Pak, tidak harus olahraga di lapangan terbuka gitu. Kadang kita menyesuaikan, nyari agak teduh sedikit, olahraga ringan gitu. Yang penting intinya kalau saya itu pembelajaran PJOK itu anak-anak bergerak gitu, pada udah cukup. Mantap. Tidak harus mahir sementara ini gitu. Ya. Anak-anak bergerak aja sudah seneng saya. Itu mengurangi obesitas anak Pak, karena kurang bergerak itu obesitas gitu. Apalagi anak-anak sekarang mager ya Pak ya. Ya itu mager dengan gadgetnya itu kan asik gitu Pak. Yaitu sementara itu Pak, paling saya menerima kata-kata teman saya itu yang dari suruh itu, terima aja apa adanya gitu, nggak usah muluk-muluk gitu. Gitu Pak. Ya. Mungkin ada masukan buat saya Pak. Saya itu kadang ya emosian kadang. Jadi malas ngajar kadang itu, anaknya nggak nurut, akhirnya nggak malas gitu. Ya, kalau saya rasa tadi ide Pak Slamet itu sudah bagus Pak Slamet, karena saya yakin bahwa kondisi setiap sekolah itu kan beda-beda. Bisa jadi apa yang ada di sekolah saya beda dengan sekolah Pak Slamet. Jadi saya rasa apa yang sudah dieksplor, sudah ditemukan keadaannya yang benar-benar nanti bisa menyesuaikan dengan keadaan di sana Pak Slamet, saya rasa saya malah mendukung Pak Slamet. Jadi solusi kemudian ide yang sudah muncul dari diri Pak Slamet itu saya selalu support, saya dukung Pak, karena itu saya yakin sesuai dengan karakteristik yang ada di sekolah Pak Slamet. Begitu Pak Slamet. Ji Pak. Ya baik Pak Slamet, alhamdulillah itu percakapan kita untuk hari ini ya Pak Slamet. Mungkin ada hal lain lagi yang mungkin ingin disampaikan Pak Slamet. Untuk apa ya, sementara ini mungkin terima kasih Pak sudah dibantu menyaringkan apa ya, sedikit jawaban buat saya. Menjadi saya lebih apa ya, memiliki energi lagi, semangat lagi untuk memberi sampai anak-anak seperti itu. Dengan support dan apa yang disampaikan jenengan tadi, bahwa kita harus tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak gitu. Dan insya Allah saya akan lebih sabar lagi Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih atas apa yang disampaikan jenengan Pak. Asik ngobrol dengan jenengan ya. Semoga jenengan juga bisa diberi kemudahan Pak. Seperti jenengan memberi kemudahan ke temannya gitu. Seperti saya gitu. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Slamet. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Pak Slamet, ngobrol seperti biasa, bincang-bincang, karena kita teman baik ini antar sekolah. Jadi saya selalu ingin terus menjalin komunikasi lebih dekat dengan Pak Slamet untuk menemukan hal-hal yang baik di bidang pendidikan sehingga dapat mengembangkan potensi kita. Itu ya Pak Slamet. Iya Pak. Saya semoga bisa bertemu lagi kita berkomunikasi lagi di waktu yang lain. Itu ya Pak Slamet. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Ji. Ya, terima kasih sama-sama Pak Slamet. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Saya akhiri. Terima kasih sekali lagi Pak Slamet. Assalamualaikum. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Wah, luar biasa sekali. Saya kasih aplaus dulu ya, Alvin. Tadi jenengan ngendikan bahwa salah satu yang ingin panjenengan kembangkan adalah memberdayakan coach, begitu Pak ya. Betul. Ya, terus setelah melakukan proses coaching ini, bagaimana sih Pak Alvin menilai sendiri performa dalam kompetensi yang tadi panjenengan sampaikan? Ya. Menurut panjenengan bagaimana Pak? Ya, kalau saya mencoba membandingkan dengan coaching yang saya lakukan sebelumnya, nah ini jadi saya mencoba mengevaluasi, kesalahan saya di mana sebelumnya. Nah ini saya perbaiki di coaching saat ini. Misalnya kalau dulu itu saya masih memberikan penilaian, nah itu untuk saat ini saya mencoba untuk full memberikan sepenuhnya kepada coaching. Jadi saya mencoba menetralkan penilaian, tapi semuanya saya mencoba untuk hanya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh
coaching gitu. Jadi Ya. yang bisa mengamati mungkin Vinayah, mungkin apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, ini saya butuh mengamati. Oke Pak, baik, ke pertanyaan kedua dulu sebelum saya ke pengamatan saya nih. Menurut Pak Alvin, mengapa kok Pak Alvin bisa menilai demikian? Ya karena ketika saya belajar dengan dalam teori coaching itu ada salah satu poin tentang bahwa kita harus mencoba untuk tidak menjudge coaching. Nah ini kalau di awal-awal dulu mungkin karena saya masih belajar dan masih ada beberapa kalimat-kalimat yang mungkin sedikit menjudge si coaching. Nah, untuk kali ini saya mencoba mengevaluasi diri dan mencoba untuk menghindari kata-kata yang mungkin berkesan menjudge coaching. Begitu Bu Naya. Dan panjenengan berhasil Pak, luar biasa sekali ya. Saya beri apresiasi, luar biasa Pak Alvin. Baik Pak Alvin, boleh sekarang saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Alvin? Silahkan, saya senang sekali kekurangan dan kelebihan saya, mungkin banyak kekurangan saya akan saya dengarkan dengan baik karena ini untuk bahan evaluasi pengembangan diri saya dalam praktek coaching ini. Monggo Bu Naya. Baik, saya mengamati tadi ya Pak, pada saat panjenengan melakukan coaching kepada Pak Slamet, panjenengan kaitannya adalah dengan kompetensi panjenengan yaitu memberdayakan coach. Itu saya lihat itu sudah bukan sesuai lagi ya, malah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk Pak. Dari coachingnya sendiri, beliau Pak Slamet itu sudah memberikan jawaban-jawaban sendiri. Beliau bisa memberdayakan diri sendiri tanpa panjenengan memberikan solusi dari apa yang menjadi masalah beliau. Itu luar biasa Pak. Jadi misalkan saya kasih skala gitu ya, itu tuh sudah skalanya 4 Pak. Ya. Jadi memang itu sudah tinggi. Jadi panjenengan alhamdulillah sudah bisa memberdayakan coaching. Meskipun nanti kita memang harus tetap berlatih dan berlatih agar kedepannya masalah-masalah seperti itu bisa kita tangani seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Bu Naya. Bagaimana pendapat Pak Alvin mendengar hal ini? Mendengar tadi, ya, ternyata tuh standarnya sudah lebih tinggi begitu, bagaimana? Ya, saya sangat bersyukur alhamdulillah karena ada peningkatan dan peningkatan itu semua dari hasil evaluasi dan yang penting sekali adalah bahwa saya butuh kolaborasi evaluasi dari teman yang lain yang dalam ini adalah Bu Naya sebagai observer karena saya jelas tidak bisa menilai diri sendiri dan karena penilaian sudah dilakukan oleh orang lain yang sudah menilai, saya mengapresiasi tinggi atas penilaian tersebut dan memberi saya motivasi untuk lebih mengembangkan lagi dan mungkin saya bisa belajar lebih banyak lagi dari observer begitu Pak. Kadang kita hanya butuh validasi ya Pak ya. Meyakinkan karena kadang-kadang kita suka tidak yakin dengan diri sendiri, tidak pede dengan apa yang sudah kita lakukan, kita membutuhkan orang lain untuk bukan validasi sih ya, meyakinkan diri, tenangan-porasi seperti itu. Ya baik Pak Alvin, kita lanjutkan. Kira-kira tindakan setelah ini apa yang ingin dilakukan Pak Alvin? Ya untuk setelah ini tentu saja saya ingin di lain waktu saya ingin kembali berkomunikasi dengan Pak Slamet setelah hasil kita coaching dengan Bapak Slamet itu mungkin Pak Slamet tadi menemukan solusi dan diterapkan solusi tersebut dalam pembelajaran. Nah kita akan berbicara lagi bagaimana efektivitas solusi yang sudah diterapkan oleh Pak Slamet itu dalam pembelajaran. Jikalau ini menjadi efektif dan baik akan menjadi praktik baik yang mungkin bisa ditularkan kepada orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu nanti kita akan saya terus berusaha untuk mencoba praktek coaching lagi. Mungkin kali ini bergantian dengan murid gitu ya. Kalau kali ini dengan guru, mungkin suatu saat dengan murid karena anak-anak kita mungkin banyak yang memiliki masalah. Nah ini coba kita coaching sehingga anak-anak mungkin akan sangat membantu mereka dalam rise atau menemukan masalah-masalahnya sehingga mereka bisa terbit lagi anak-anak itu. Seperti itu Bu Naya. Pak Alvin, selanjutnya dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan panjenengan lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini ya, tadi di area memberdayakan coach gitu. Ya, yang saya bayangkan adalah
more practice, more better. Jadi semakin banyak saya melakukan praktek, nanti keterampilan atau kemampuan saya coaching seperti yang sampaikan Bu Inayah di awal tadi, bahwa semakin tinggi jam terbang kita, praktek coaching kita akan terus berkembang. Dan satu hal lagi, bahwa kita harus selalu mengedepankan kolaborasi. Ya, kolaborasi ini kita butuhkan untuk merefleksikan, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, sehingga kita berkembang, tidak berkembang diri sendiri, tapi berkembang dengan bantuan orang lain, dan juga kita nanti akhirnya juga bisa selain berkembang dengan orang lain juga membantu orang lain. Nah, ini yang penting, sehingga nanti ada manfaat yang kita berikan dan juga ada orang lain yang bermanfaat bagi kita. Seperti itu, Bu Inayah. Ketika ternyata helping adalah caring ya Pak, dan caring adalah loving, seperti itu. Ya, betul sekali. Not only helping tapi sharing juga, itu adalah bagian dari caring, dan caring is loving, seperti itu. Ya. Luar biasa Pak Alvin. Terus nanti panjenengan bisa hasil pengamatan tersebut nanti dicatatkan dalam form supervisi akademik, di hasil-hasil yang panjenengan amati dengan Pak Slamet tadi. Kemudian kira-kira apa yang ingin panjenengan katakan Pak, apa yang ingin panjenengan ngendikake untuk sebagai closing bahasan kita pada pagi hari ini, monggo. Ya, baik, terima kasih Bu Inayah untuk closing kita, bahwa sekali lagi bahwa praktek coaching ini merupakan metode baru yang baru saja saya kenal, namun manfaatnya luar biasa. Luar biasanya apa? Yaitu dalam hal untuk mengembangkan diri sendiri, dan juga yang penting adalah mengembangkan orang lain. Mengembangkan orang lain dengan cara mengeksplorasi potensi-potensi yang ada dari orang lain. Dan kemudian selain itu, bahwa hal penting juga dalam coaching itu adalah bahwa sebenarnya secara langsung itu dalam praktek coaching itu membuat kita saling berbagi, sebenarnya saling berbagi, saling belajar gitu, saling belajar. Jadi kita menempatkan diri sejajar dengan coach, dan kita harus netral, dan di situ kita sama-sama belajar bahwa kita merasa bahwa kita tidak lebih dari orang lain, dan kita sebenarnya mendapatkan manfaat dari seluruh proses yang kita lakukan ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, tentu saja praktek coaching ini harapannya adalah benar-benar nanti akan mengembangkan dunia pendidikan kita dalam tujuan untuk pendidikan yang berpusat pada murid. Jadi tidak hanya untuk guru, tapi nanti akan bermanfaat atau kita gunakan untuk melayani murid kita, supaya murid kita juga berkembang semakin cepat perkembangannya, karena yang penting sasaran kita di dunia pendidikan adalah murid. Nah, ini mungkin akan menjadi hal yang luar biasa ketika kita bisa melayani murid dengan baik, dan yang pasti mengembangkan murid menjadi lebih baik. Begitu, sehingga generasi Indonesia ke depan akan mencapai generasi emas yang betul-betul sesuai dengan cita-cita finding father kita di masa yang lalu. Begitu Bu Inayah untuk closing saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alvin untuk waktunya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik Pak Alvin maupun Pak Slamet. Saya akhiri ya, Pak Alvin dan Pak Slamet, kegiatan pada pagi hari ini. Nanti bisa dilanjutkan dengan segera mengunggah tugas demonstrasi kontekstualnya, sehingga bisa segera dinilai seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Nah, rekornya bisa di stop dulu. Stop recording. Ahmad, stop recording, bro.